Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Jazalatun Neman, NIM 3118080, peserta PPL dari IAIN Pekalongan. Nah, di sini saya akan membahas tentang pernikahan dini dalam literatur tafsir feminis, studi komparatif dari pemikiran Kiai Husain Muhammad serta Kiai Sahal Mahfud. Nah, sering terjadi dalam Indonesia atau dalam dunia ini pernikahan dini di mana-mana juga terjadi karena hal yang seperti ini karena ini itu kan banyak faktor yang membuat pernikahan dini ini muncul gitu, seperti faktor ekonomi dalam keluarga, bagaimana terus anaknya disuruh menikah gitu. Nah, juga dalam permasalahan rumah tangga ini masih ada yang membahas tentang keadilan gender. Nah, setelah menikah, orang yang menikah dini itu merasa tidak adil gitu, merasa tidak adil. Nah, di sini muncullah ada perceraian dini gitu. Nah, karena pernikahan dini kan belum tentu secara biologisnya itu belum tentu matang gitu. Nah, di sini padahal gender sendiri merupakan suatu keadilan yang mana setiap manusia itu sebagai kaum Hawa itu mendapat perlakuan yang adil gitu. Nah, dalam hubungan pernikahan ini merupakan salah satu ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang mana juga tidak berlaku hanya untuk manusia saja, tapi pada tumbuhan dan hewan pun juga mengalami pernikahan atau perkawinan. Nah, pernikahan bukanlah hal yang sepele. Kadang kita juga memerlukan naluri yang matang. Nah, di situ kita belajar dewasa, belajar untuk menahan emosi, karena kan dalam usia yang masih kecil itu emosinya masih tinggi, belum bisa terkontrol gitu. Jadi ketika suami marah, istri marah, nah itu akan mengakibatkan perceraian, juga bisa seperti itu karena pemikiran mereka belum terlalu matang gitu. Terus ada pun yang secara biologis tidak mampu untuk hamil gitu, untuk menampung bayi di dalam rahim, umurnya sesuai dengan umur itu, rahim yang dikandung itu tidak mampu untuk menahannya gitu. Bisa jadi seperti itu. Lalu ada beberapa prinsip dalam kehidupan pernikahan, terutama pasangan laki-laki dan perempuan. Itu tentu harus memiliki kematangan secara biologis maupun psikologis. Tidak hanya mengakibatkan perceraian dini. Nah, dalam aturan negara ada ketetapan batasan umur untuk menikah. Namun dalam kitab fikih itu batasan umur yang diterangkan itu hanya dijelaskan bahwa laki-laki boleh menikah dengan perempuan yang masih kecil gitu. Emang umumnya seperti itu. Ketika laki-laki berumur 21, perempuan umur 18 atau 19 gitu. Nah, di negara kita ini sudah tercatat 22 provinsi sudah tercatat pernikahan dini ini lebih tinggi, dan ini sangat dikhawatirkan. Menurut Kiai Husain, dalam karya yang ditulis dalam kitab fikih perempuan, bahwa tentang pernikahan dini ada beberapa yang ditandai dengan ihtilam, seperti laki-laki mengalami mimpi basah dan perempuan mengalami datang bulan pada umur 9 tahun gitu. Nah,
sudah diterangkan dalam kitab fikih Asy-Syafi'i bahwa Imam Abu Hanifah ada ketentuan untuk batasan umur bagi laki-laki 18 tahun. Nah, sedangkan perempuan 17 tahun gitu. Kiai Husain juga lebih mementingkan masalah umat, terutama kaum hawa gitu. Di masa sekarang yang kontemporer, lebih ke perempuan gitu. Nah, lalu pendapat Kiai Said Mahfud sendiri itu menggunakan penafsiran klasik, bahwa karena penafsiran dulu klasik itu kan jarang sekali yang membahas tentang perempuan. Nah, kebanyakan tentang hukum-hukum waris, hukum peradilan gitu. Jarang sekali untuk membahas tentang kegenderan gitu. Nah, karena di situ sendiri para ulama itu kebanyakan kebanyakan laki-laki, perempuan hanya sedikit gitu. Jadi ulama laki-laki itu tidak terlalu memposisikan perempuan gitu. Nah, juga beliau lebih mementingkan masalah umat di zaman sekarang. Tapi masalahnya itu tidak sepenting sepenting kegenderan lah. Hanya memikirkan masalah tentang sosial gitu, kesosialan. Nah, beliau ini tidak hanya mengacu pada ulama satu saja seperti NU. Seperti NU itu kan mengacu pada mazhab Syafi'i. Nah, beliau tidak seperti itu. Beliau memperoleh pendapat dari imam-imam yang lain juga gitu. Lalu dalam pemenuhan kebutuhan biologis tidak menjadi salah satu bentuk tujuan atas dasar persyariatan dalam ikatan pernikahan. Meskipun begitu, dalam penyaluran kebutuhan ini juga dibenarkan oleh Islam. Ada yang harus diperhatikan lagi, yaitu pemenuhan kebutuhan biologis, yang mana perlu diperhatikan dari ekonomi, kematangan fisik, dan sifat kedewasaan psikis. Nah, tujuannya agar dapat capai ke dalam membimbing rumah tangga gitu. Seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.